الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah yang maha tinggi, maha terpuji, yang dengannya kita tidak layak dipuji dan tidak kebagian pujian. Dipuji makhluk setinggi apapun, insya Allah tidak akan membuat kita tinggi hati, lupa diri. Pun apabila kena dapat caci maki dan bully, insya Allah tidak akan membuat kita berhenti melakukan hal-hal yang terpuji, yang disukai oleh Allah yang maha tinggi, maha terpuji. Karena apa? Karena yang kita lakukan hanya dan demi untuk Allah yang maha tinggi, maha terpuji. Allah yang memberi tanpa diminta, pasti memberi bila diminta, jauh memberikan yang terbaik dari apa yang kita minta. Allah sangat banyak memberi kepada kita tanpa harus melalui proses kita meminta. Bahkan Allah maha tahu apa yang akan kita minta sebelum kita meminta. Khatib mewanti-wanti, mengingatkan diri sendiri dan mengajak jamaah salat Jumat semua untuk sama-sama kita melatih hati, mendidik diri, memaksa jiwa kita untuk kian mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa jatah usia yang masih ada, di sisa jatah nafas yang masih terhembus, yang kian detik, kian menit, kian jam, kian hari, jatahnya makin menipis. Semoga di sisa usia yang ada, di sisa nafas yang masih terhembus, makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Karena manusia jika dia tidak taat kepada Allah, dia akan taat kepada yang lain. Taat kepada hawa nafsunya yang didukung, disupport, disokong, direstui oleh syaitanir rajim, syaitan laknatullah alaihi abadan abadan. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba yang dimuliakan Allah jalla jalaluhu. Manusia sekali diminta tidak apa-apa. Manusia dua kali diminta muncul curiga. Tiga kali diminta bahkan lebih dia merasa gerah. Tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin diminta sang hamba, makin disuka Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita berdoa bukan memberitahu Allah Subhanahu wa taala. Berdoa adalah menunjukkan tanda bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah yang disembah, al-ma'bud. Berdoa tanda bahwa kita adalah hamba, tanda bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak berdoa, malas berdoa, sama dengan equal tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita berdoa adalah, dan memang demikian, berdoa adalah ibadah. Kenapa? Karena diperintahkan Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti dijawab, pasti aku jawab, pasti aku berikan.
Yang sering membuat kita kecewa itu adalah yang kita inginkan pada saat kita berdoa, waktunya, bentuknya, jumlahnya mesti sesuai dengan yang kita inginkan. Padahal berdoa saja itu sudah merupakan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada orang yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar mengucap, meminta, berdoa, menghibah kepadanya. Nauzubillah, meminta. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, Imam Ali karramallahu wajhah, jika aku berdoa lalu diijabah Allah sebagaimana yang aku inginkan, aku bahagia. Jika aku berdoa lalu tidak diijabah, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena itu sesuai dengan pasti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Hadis ini populer dalam telinga kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Tapi kadang-kadang, seringnya juga demikian, sering jadi senjata cadangan, bukan jadi senjata utama. Ketika semua pintu sudah tertutup, sudah mentok, lalu dia menengadah jiwanya, menengadah tangannya, menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada yang didahulukan adalah kemampuan dirinya merasa bisa dengan apa yang dia punya. Ketika semua mentok, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringnya doa dijadikan sebagai senjata cadangan, padahal mestinya menjadi senjata utama. Karena doa bisa merubah takdir, mencegah dari bencana, bisa menyembuhkan penyakit dan seterusnya. Jemaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adab yang kita minta pun jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam jagat raya semesta yang memberikan kita hidup sampai pada waktunya kita pulang wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada manusia saja ada adabnya, ada etikanya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam SOP doa sering para guru-guru kita melakukan di setiap mau berdoa. Satu, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar sama dengan membersihkan alas, membersihkan latar belakang hati yang hati akan dipakai untuk berdoa. Beristighfar sama dengan membersihkan lisan, yang lisan ini media berkata-kata, media berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang juga sering dari lisan ini keluar kata-kata yang tidak baik, yang kotor, yang jorok dan seterusnya. Maka dengan beristighfar sama dengan membersihkan alasnya, membersihkan wadahnya yang dipakai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memuji Allah. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diterjunkan karena beratnya muatan dalam kapal tersebut. Setelah diundi 3 kali, lalu dimakan oleh ikan yang besar. Berada dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan perut ikan, kegelapan kedalaman lautan. Andai pun bisa keluar, belum tentu selamat. Kenapa? Belum tentu bisa muncul ke permukaan. Kalaupun muncul di permukaan dalam keadaan gelap malam-malam, tidak mungkin menghadapi ombak yang besar dan tidak mungkin bisa sampai ke daratan tanpa seizin Allah. Yang dilakukan Nabi Yunus di dalam perut ikan yang dramatis tersebut tidak berdoa. Beliau hanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Satu, ngaku bahwa dirinya salah. Yang kedua, muji Allah. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Satu, beristighfar. Yang kedua, memuji Allah. Yang ketiga, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya karena menggaransikan
mewasilahkan satu nama yang orangnya belum ada tapi namanya sudah ada, yaitu nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka membaca salawat sebelum berdoa sama dengan mewasilahkan, sama dengan menggaransikan orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahir. Sesungguhnya Allah tidak menerima doanya seorang hamba dari hati yang lalai dan tidak serius. Fisik tidak serius saja menghadap manusia pasti masalah. Menghadap Allah bukan menghadap fisik. Menghadap Allah adalah menghadapnya hati, tawajuhnya fikir dan hati. Sekarang kita berada di rumah Allah. Mudah-mudahan hati dan pikiran kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi hati, boleh jadi kita semua sekarang masih berada di level bukan berdoa, tapi baru saja membacakan doa. Membaca doa dengan berdoa tentu jelas perbedaannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita semua istiqamah beramal hingga ajan, istiqamah beribadah, beramal saleh hingga husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.